ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang sudut trigonometri. Langsung saja kita ke soal. Untuk soal yang pertama yang ditanyakan yaitu terletak di kuadran berapakah sudut-sudut di bawah ini? Oke, theta yang pertama diberikan adalah theta saat 15 derajat. Coba diingat kembali pada koordinat kartesius. Sudut-sudut itu bermula dari 0 derajat ke 90 derajat, menuju 180 derajat, menuju 270 derajat, dan 360 derajat. Perlu diingat kembali bahwa kuadran 1 itu berada di antara 0 derajat menuju 90 derajat. Berarti sudut yang berada di antara 0 derajat menuju 90 derajat itu berada di kuadran 1. Kuadran 2. Kuadran 2 ini berada di antara 90 derajat menuju 180 derajat. Dan kuadran ketiga, sudut-sudut yang berada di antara 180 derajat menuju 270 derajat. Kemudian kuadran keempat yaitu sudut-sudut yang berada di 270 derajat menuju 360 derajat. Oke, perhatikan lagi pada soal 1A. Theta 15 derajat berarti theta ini atau sudut ini berada di antara 0 derajat menuju 90 derajat. Maka 1A atau theta saat 15 derajat ini berada di kuadran 1. Yang B, theta 245 derajat. Berarti sudut ini berada di antara 180 derajat menuju 270 derajat. Maka sudut ini berada di kuadran 3. Yang C, theta sama dengan 415 derajat. Coba diingat kembali materi-materi yang sebelumnya bahwa sudut itu satu putaran adalah 360. Nah, sekarang theta yang diberikan pada soal itu melebihi dari 360 derajat. Maka langkah awal yang harus kita lakukan adalah dengan cara theta itu harus kita kurang dengan 360 derajat. Di mana theta ini adalah sudut yang diketahui pada soal. Sehingga 415 derajat ini harus kita kurangkan dengan 360 derajat. Sehingga hasilnya 55 derajat. Karena sudah tahu 55 derajat ini merupakan sudut di antara kuadran 1 menuju kuadran 4, maka langsung saja ini kita kategorikan. 55 derajat itu berada di antara 0 derajat menuju 90 derajat. Sehingga ini merupakan kuadran 1. Untuk yang D, theta sama dengan 1200 derajat, sama dengan soal sebelumnya bahwa ini melebihi dari 360 derajat. Maka satu persatu kita harus lakukan langkahnya dengan cara mengurangkan dengan 360 derajat. Maka theta dikurang 360 derajat itu akan sama dengan 1200 derajat dikurang 360 derajat. Sehingga hasilnya 840 derajat. Ternyata setelah kita kurangkan, sudut yang dibentuk masih besar. Karena masih besar atau sudutnya belum mencapai di bawah 360, maka kita akan tetap menguranginya kembali dengan 360. Sehingga 840 derajat hasil tadi harus kita kurangkan kembali dengan 360 derajat. Sehingga hasilnya 480 derajat. Tetapi ini sudutnya masih dikategorikan besar. Karena besar, tetap kita harus mengurangkannya kembali dengan 360 derajat. Sehingga 480 derajat dikurang 360 derajat itu hasilnya 120 derajat. Karena 120 derajat ini bisa kita kategorikan di kuadran berapa? Ya, ini ada di kuadran ke-2 karena dia di antara 90 derajat menuju 180 derajat. Jadi, kalau bertemu soal dengan sudut yang besar, jangan lupa kurangkan terlebih dahulu dengan 360 derajat. Kalau masih besar, tetap kurangkan dengan 360 derajat sehingga didapati sudut yang kecil atau bisa kita kategorikan pada kuadran berapakah ia. Oke, yang kelima atau E,
Theta saat 800, sama ya, ini juga besar sudutnya, maka kita harus mengurangkan dengan 360 derajat. Ternyata didapati bahwa hasilnya adalah 440. Ini juga masih besar. Jangan lupa kita kurangkan kembali sudutnya, 440 derajat dikurang 360 derajat, hasilnya adalah 80 derajat. Dapatlah bahwa 80 derajat itu berada di antara kuadran 0 derajat menuju 90 derajat. Berarti ini merupakan sudut yang berada di kuadran 1. Oke, untuk soal yang kedua, tentukan nilai dari fungsi trigonometri. Yang pertama yaitu saat sin 315 derajat, cos 210 derajat, dan tan 135 derajat. Sebelum kita mengerjakan soal ini, terlebih dahulu jangan lupa menentukan terletak di kuadran berapakah sudut-sudut ini. Setelah kita menentukan terletak di kuadran berapa, jangan lupa beberapa hal, poin penting. Yang pertama yaitu menentukan di kuadran berapakah sin, cos maupun tan itu selalu bernilai positif atau negatif. Coba kita ingat kembali bahwa kuadran 1 semua sudut akan bernilai positif, baik itu sin theta, cos theta maupun tan theta. Tapi pada kuadran kedua yang positif hanya sin theta saja. Untuk kuadran ketiga itu tan theta saja, dan kuadran keempat adalah cos theta saja. Setelah kita mengetahui letak kuadrannya, tanda positifnya, kemudian yang terakhir yaitu menentukan rumus pada kuadran tersebut. Nah, ini poin penting lainnya. Ingat, di kuadran 1, rumus yang bisa kita gunakan adalah 0 derajat ditambah theta. Kuadran kedua, 180 derajat dikurang theta. Kuadran ketiga, 180 derajat ditambah theta. Dan kuadran keempat, 360 derajat dikurang theta. Oke, setelah paham tentang hal-hal penting ini, kita langsung ke soal dan menjawabnya. Sin 315 derajat. Nah, ini kita tahu ya bahwa sin 315 derajat itu sudutnya berada di kuadran keempat karena berada di antara 270 derajat menuju 360 derajat. Karena berada di kuadran keempat, maka poin 1 dan 2 yang kita lihat hanya saat kuadran keempat saja. Coba perhatikan. Pada saat kuadran keempat itu yang positif hanya cos theta saja, sehingga rumus ini akan menjadi min sin. Kenapa min sin? Karena sin pada kuadran keempat itu akan negatif. Kemudian rumus sudutnya yaitu 360 derajat dikurang theta. Makanya di sini rumusnya berganti menjadi 360 derajat dikurang 315 derajat. Sehingga didapati menjadi min sin 45 derajat. 45 derajat ini didapati dari 360 derajat dikurang 315 derajat. Maka nilainya adalah min setengah akar 2. Setengah akar 2 ini didapati yaitu dari sin 45 derajat. Untuk sin 45 derajat silakan dilihat kembali tabel sudut istimewa pada sinus theta. Untuk yang B, cos 210. Sama, kita perhatikan dulu ini terletak di kuadran berapa. Ya benar ya, ini terletak di kuadran ketiga. Maka kita lihat kuadran ketiga apakah dia positif atau negatif dan kemudian apa rumus yang akan kita gunakan. Ternyata cos pada kuadran ketiga itu negatif sehingga ini menjadi min cos. Kemudian rumus yang kita pakai adalah pada kuadran ketiga 180 derajat ditambah theta sehingga ini menjadi 180 derajat ditambah 30 derajat. Didapati min cos 30 derajat, berarti ini sudut istimewa. Silahkan lihat kembali tabel sudut istimewa pada cos 30 yaitu setengah akar 3 karena dikali min menjadi min setengah akar 3.
Kemudian yang C, tan 135 derajat. Ini berada di kuadran kedua. Maka lihat kuadran kedua, apakah tan itu positif? Ternyata tidak. Tan itu hanya positif di kuadran 1 dan kuadran ketiga, sehingga ini menjadi min tan. Kemudian masukkan ke rumus 180 derajat dikurang dengan theta, sehingga menjadi min tan 180 derajat dikurang 135 derajat. Maka hasilnya menjadi min tan 45 derajat. Tan 45 derajat adalah setengah akar tan 45 derajat adalah 1, maka dikali min menjadi min 1. Contoh yang ketiga, tentukan nilai dari fungsi trigonometri. Nah, ini merupakan gabungan dari contoh soal yang kedua. Cos 120 derajat ditambah sin 30 derajat ditambah sin 540 derajat. Kalau ada soal seperti ini, berarti langkah awal yang bisa kita lakukan yaitu mencari satu persatu dulu nilai sudutnya, baru kita jumlahkan. Maka yang harus kita cari terlebih dahulu adalah cos 120. Ingat, cos 120 itu berada di kuadran kedua. Dengan dia berada di kuadran kedua, maka cos itu akan menjadi negatif. Karena kuadran kedua yang positif hanya sin theta. Dan rumus yang bisa kita gunakan adalah 180 derajat dikurang theta. Sehingga min cos 180 derajat dikurang 120 derajat. Menjadi min cos 60 derajat. Cos 60 adalah setengah dikali min menjadi min setengah. Kemudian sin 30 berada di kuadran 1 dan ini merupakan sudut istimewa, langsung saja hasilnya adalah setengah. Kalau pengen ketahui kenapa itu setengah, silakan lihat kembali tabel sudut istimewa. Kemudian sin 540 derajat. Ini pertama kita harus mengurangkan dengan 360 derajat terlebih dahulu, sehingga 540 derajat dikurang 360 derajat menjadi 180 derajat. Nah, dari 180 derajat ini bisa kita ketahui ini merupakan kuadran kedua dan hasilnya tetap positif ya. Sin kuadran kedua positif menjadi sin 180 karena kuadran kedua dan ini merupakan sudut istimewa, maka sin dari 180 itu adalah 0. Nah, langkah terakhir tinggal kita menjumlahkannya. Cos 120 ditambah sin 30 derajat ditambah sin 540 derajat itu sama dengan cos 120 tadi adalah min setengah ditambah sin 30 derajat tadi adalah setengah, berarti ditambah setengah, kemudian sin 540 itu adalah 0 sehingga ditambah 0. Min setengah ditambah setengah itu habis, kemudian itu berarti 0. 0 tambah 0 hasilnya adalah 0, berarti soal ini hasil akhirnya adalah 0. Oke, yang berikutnya yang B, sin 510 ditambah cos 405 ditambah tan 675. Sama, kita cari satu persatu dulu nilai setiap sudutnya. Sin 510 itu berarti harus kita kurangkan terlebih dahulu dengan tetanya, di mana 510 harus dikurang dengan 360. Didapati sudutnya 150 derajat. Berarti ini berganti menjadi sin 150 derajat. Ini kenapa positif? Karena sin pada kuadran kedua itu adalah positif, makanya tidak menjadi min sin. Kemudian kuadran kedua rumusnya itu adalah 180 derajat dikurang theta. Maka ini menjadi sin 180 derajat dikurang 150 derajat sama dengan sin 30 derajat. Di mana itu merupakan sudut istimewa, sin dari 30 derajat adalah setengah. Kemudian cos 405 sama kita kurangkan dulu dengan 360 derajat. Di mana 405 derajat dikurang 360 hasilnya 45. Berarti ini berada di kuadran 1. Kuadran 1 semuanya positif sehingga ini menjadi cos 45 derajat. Karena kuadran 1 dan sudut istimewa, langsung saja lihat ke tabel sudut istimewa pada cos. Cos dari
45 adalah setengah akar 2. Kemudian tan 675 itu berarti kita kurangkan dulu dengan 360 derajat, sehingga 675 derajat dikurang 360 derajat itu sama dengan 315. Berarti ini rumusnya tan dari 315. Karena ini berada di kuadran keempat, maka ini menjadi min tan 315 derajat. Karena tan pada kuadran keempat negatif. Kemudian rumus yang bisa kita gunakan adalah 360 derajat dikurang theta. Sehingga menjadi min tan 360 derajat dikurang 315 derajat. Sama dengan min tan 45. Langsung lihat ke tabel sudut istimewa pada tan 45. Itu adalah 1 dikali min, jadinya min 1. Langkah akhirnya tinggal kita jumlahkan. Sin 510 setengah ditambah cos 405. Cos 405 tadi adalah setengah akar 2, berarti ditambah setengah akar 2. Kemudian tan 675 adalah min 1, berarti ditambah dengan min 1. Coba perhatikan, di sini ada setengah, satu lagi ada setengah, tapi setengah satunya lagi ada akar 2. Yang satu ada akar, yang satu tidak. Kedua ini tidak bisa kita jumlahkan. Mengapa? Karena itu tidak sejenis. Coba perhatikan. Yang satu ada akar, yang satu lagi tidak ada akar. Jadi, yang akar itu harus kita jumlahkan dengan yang akar. Yang tidak akar atau bilangan bulat itu harus kita jumlahkan dengan yang tidak ada akarnya. Sehingga yang bisa kita jumlahkan yaitu setengah dengan min 1. Setengah dikurang 1 itu adalah min setengah, dan setengah akar 2 itu tidak ada yang bisa kita jumlahkan dengan yang lain, tinggal kita buat ditambah setengah akar 2, sehingga hasilnya adalah min setengah ditambah setengah